kembali di Rumah Gemar Matematika. Kali ini kita akan membahas cara untuk menghitung volume kerucut jika tidak diketahui jari-jari ataupun tingginya. Silakan disimak dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke pembahasannya langsung. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut. Kita akan menghitung volume kerucut tersebut dengan rumus volume, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu ya. Kita jabarkan menjadi volume sama dengan 1/3 dikali luas alas. Perhatikan untuk kerucut ini alasnya berbentuk lingkaran. Maka rumus luas alas yang kita gunakan adalah rumus menghitung luas lingkaran. Rumus untuk luas lingkaran yaitu V kali R kuadrat. Kemudian selanjutnya dikalikan dengan tinggi. Di sini ada V. Untuk V kita menggunakan 2 yaitu 22/7 dan juga V 3,14. Perbedaannya adalah untuk 22/7 ini kita gunakan jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu berarti 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya, atau merupakan perkalian 7. Sedangkan Pi 3,14 ini kita gunakan jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, selanjutnya di sini dikali R kuadrat. Perhatikan pada gambar, untuk R atau jari-jari tidak diketahui. Di sini tidak ada jari-jarinya. Maka untuk menghitung volumenya, kita harus tahu dulu jari-jarinya berapa. Maka kita hitung jari-jari. Jika gambar ini kita pisah, yang ini ya menjadi bentuk seperti ini, yaitu bentuk segitiga. Di sini segitiganya memiliki tinggi yaitu 20 cm. Kemudian untuk garis pelukis atau sisi miringnya yaitu 25 cm. Sedangkan untuk alasnya atau jari-jarinya, untuk di sini menjadi alas segitiga ya, tidak diketahui. Kita umpamakan untuk sisi miringnya ini atau garis pelukisnya yaitu A, kemudian alasnya B, dan untuk tingginya kita ibaratkan menjadi C. Nah, untuk menghitung alas, rumus untuk menghitung alas kita gunakan rumus Pitagoras yaitu B kuadrat yaitu alas sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat berarti sisi miring atau garis pelukis dikurangi dengan tingginya ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi B sama dengan akar dari A kuadrat dikurang C kuadrat. Kita masukkan sesuai dengan rumus Pitagorasnya. B sama dengan akar dari A kuadrat, A-nya di sini adalah 25. Maka menjadi 25 kuadrat dikurang C kuadrat. C-nya di sini adalah 20. Berarti dikurang 20 kuadrat atau 20 pangkat 2 ya. Selanjutnya kita hitung. 25 kuadrat berarti artinya 25 dikali 25. Hasilnya sama dengan 625 ya. Jadi 25 pangkat 2 artinya 25 dikali 25. Bukan 25 dikali 2 ya. Selanjutnya dikurang 20 pangkat 2 berarti 20 dikali 20. Hasilnya sama dengan 400. Kita selesaikan sama dengan 625 dikurang 400 hasilnya sama dengan 225. Maka B-nya akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi 15 ini adalah bilangan pangkat 2 dari 225. Jadi 15 dikali 15 sama dengan 225 ya. Nah, sekarang sudah ketemu jari-jarinya atau alas dari segitiga yang merupakan jari-jari yaitu 15 cm.
Sekarang sudah kita bisa hitung volumenya. Kita ikuti rumusnya. Volume sama dengan 1/3-nya turun, kemudian dikali V. V-nya tadi ada 2, 22/7 dan 3,14. Kita perhatikan jari-jarinya di sini adalah 15 ya. 15 bukan merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi 3,14. Kemudian dikali R kuadrat, R-nya jari-jarinya di sini adalah 15, maka dikali 15 dikali 15. Kemudian dikali tinggi, tingginya adalah 20 cm, maka dikali 20. Selanjutnya kita hitung 15 ini bisa dibagi 3, hasilnya sama dengan 5. Sekarang menjadi 1 dikali 3,14 dikali 5, hasilnya sama dengan 15,7 dikali, ini kita hitung, 15 dikali 20 sama dengan 300. 15,7 dikali 300, hasilnya sama dengan 4.710 cm kubik. Maka volume kerucut tersebut adalah 4.710 cm kubik. Untuk satuan volume kita menggunakan kubik ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kerucut. Kita akan menghitung volumenya masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat dikali tinggi. Untuk gambarnya di sini ada yang tidak diketahui, yaitu tingginya. Karena tingginya tidak diketahui, maka kita harus menghitung tingginya terlebih dahulu, sehingga kita dapat menghitung volumenya. Kita pisahkan gambarnya menjadi seperti ini, yaitu diketahui jari-jarinya 5 cm atau alas daripada segitiganya 5 cm. Kemudian sisi miring atau garis pelukis yaitu 13 cm dan tingginya tidak diketahui. Di sini kita ibaratkan garis pelukisnya A, alasnya B, dan tingginya C. Sekarang kita akan hitung C-nya. Masih menggunakan rumus Pitagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, atau disederhanakan menjadi C sama dengan akar dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Kita hitung, kita masukkan A kuadrat berarti A-nya di sini 13, berarti 13 pangkat 2 dikurang B kuadrat, B-nya adalah 5 dikurang 5 kuadrat. Kita selesaikan. 13 kuadrat berarti 13 dikali 13 sama dengan 169 dikurang 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang menjadi 169 dikurang 25. Hasilnya sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Maka untuk tingginya menjadi 12 cm. Sudah ketemu tingginya, maka sekarang kita sudah bisa hitung volumenya. Kita masukkan sesuai rumus, volume sama dengan 1/3 turun 1/3-nya dikali V. Tadi ada 2 yaitu 3,14 dan 22/7. Di sini jari-jarinya ya, di sini ya, jari-jarinya yaitu 5 cm. 5 bukan merupakan kelipatan 7, sehingga untuk V kita gunakan 3,14. Selanjutnya dikali R kuadrat, R-nya jari-jari. Jari-jarinya adalah 5 cm, maka dikali 5 dikali 5. Kemudian dikalikan tinggi, tingginya di sini tadi yaitu 12, maka dikali 12. Kita hitung ada yang kita bisa bagi yaitu 12 dibagi 3, hasilnya sama dengan 4. Hitung dari depan, 1 dikali 3,14 dikali 5. Hasilnya sama dengan 15,7 dikali. Yang ini kita kalikan yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang menjadi 15,7 dikali 20. Hasilnya sama dengan 314. Maka volume kerucut tersebut adalah
314 cm3. Demikian pembahasan kita kali ini, yaitu cara menghitung volume kerucut jika tidak diketahui jari-jari ataupun tingginya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.